Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman. Di dalam video ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara menyusun proposal penelitian yang baik dan benar, begitu ya. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam membuat proposal penelitian itu tidak boleh asal-asalan begitu di dalam membuatnya, karena itu penyusunannya pastinya itu sistematis dan ada prosedur di dalam penyusunan proposal tersebut begitu. Nah, jika kita membuat proposal itu asal-asalan, pastinya pada saat seminar berlangsung seminar proposal itu pastinya akan ditolak oleh dosen penguji begitu, akan direvisi di dalam skala besar begitu ya. Jadi kita harus membuatnya itu sesuai dengan pedoman yang ada begitu. Nah, dikarenakan proposal penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang dimulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di mana bab 1 ini latar belakangnya. Nah, isinya itu pastinya berdasarkan fenomena yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk contohnya seperti hambatan belajar, kenakalan remaja begitu perilaku menyimpang siswa. Nah, ini merupakan fenomena yang ada di dalam lingkup pendidikan begitu. Dan juga di latar belakang pastinya itu adanya pengantar terkait topik yang kita angkat begitu. Dan juga adanya pra riset dan pra survei begitu ya, bukti yang kuat begitu. Data-datanya itu pastinya itu valid begitu ya, akurat begitu isinya. Dan yang kedua yaitu bab 2, landasan teori atau kajian pustaka. Nah, teman-teman umumnya itu kan sesuai pedoman ya. Ada juga salah satu PTN itu 3 sampai dengan 4 teori di subtopik begitu. Contohnya kesulitan belajar. Nah, ini teorinya dari siapa? Itu biasanya 3 sampai 4 teori begitu di dalam penyusunan skripsi tersebut begitu. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Nah, ini kan metode penelitian itu ada 2 ya, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif gitu. Nah, di mana penelitian kualitatif ini terdiri atas studi kasus, penelitian deskriptif dan lain sebagainya begitu. Dan penelitian kuantitatif yaitu terdiri atas penelitian survei, penelitian eksperimen, korelasi dan lain sebagainya begitu teman-teman semua. Dan selanjutnya kita masuk pada tips bagaimana cara menyusun proposal penelitian yang baik dan benar gitu ya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan ruang lingkup atau batasan masalah begitu, karena ini merupakan langkah penting di dalam menyusun proposal penelitian begitu ya, karena bagian ini akan membuat proses penulisan kita akan terarah begitu, akan terfokus begitu agar tidak menyimpang begitu ya. Oleh karena itu teman-teman semua, pentingnya sebelum memulai penelitian kita harus mencari topik sebanyak mungkin begitu. Fenomena yang ada sekitar kita itu apa saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu kesulitan belajar, mungkin hambatan belajar gitu ya, jika dalam lingkup pendidikan begitu ya. Nah, dan yang kedua yaitu merumuskan tujuan penelitian, dan rumusan masalahnya itu harus logis dan sejalan gitu, karena rumusan masalah dan tujuan penelitian itu teman-teman semua saling berkaitan begitu, saling berhubungan satu sama lain begitu. Karena tanpa adanya masalah, penelitian tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilakukan begitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih metode penelitian yang sesuai ya. Teman-teman semua pastikan memilih metode penelitian yang sesuai dengan topik apa yang kita angkat begitu ya. Karena tidak semua metode bisa diaplikasikan ke seluruh topik penelitian di berbagai bidang gitu teman-teman semua. Keempat, proposal penelitian ditulis secara singkat dan informatif gitu. Nah, teman-teman semua, dikarenakan proposal ini termasuk ke dalam karya tulis ilmiah ya, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang formal gitu, dan dibuat secara singkat, padat, jelas dan informatif gitu. Dan yang kelima yaitu proposal penelitian disusun sesuai dengan format atau template begitu ya. Nah, teman-teman semua, masing-masing universitas atau PTN begitu ya, mempunyai pedoman penyusunan skripsi yang berbeda-beda begitu. Nah, sehingga mahasiswa atau mahasiswi tinggal mengikuti saja pedoman yang sudah ada begitu. Dan jangan membuat format sendiri ya, pastinya akan direvisi dan ditolak gitu dalam skala besar begitu ya. Dan yang terakhir yaitu keenam,
kita harus memperhatikan penulisan kita begitu ya. Nah, apakah di dalam penulisan kita itu ada tipografi begitu. Jadi kita harus memperhatikan ada tidaknya kalimat yang salah, kata-kata yang tidak baku, mungkin memperhatikan ada tidaknya huruf yang kelebihan atau huruf yang kurang begitu ya. Itu harus kita perhatikan semua begitu teman-teman semua. Nah, dimana usahakan di dalam penulisannya itu kita sempurna begitu dari segi penulisannya gitu. Kenapa? Agar mudah dibaca begitu dan menandakan juga kita itu orang yang teliti begitu ya. Nah, mungkin itu saja tips dari saya dalam menyusun proposal penelitian. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang dalam proses penyusunan proposal penelitian begitu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini, salah satu dosen saya mengatakan kepada saya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu, dan juga sesempurna apapun proposal yang kita buat, itu pastinya akan tetap ada yang namanya revisi begitu teman-teman semua. Itu yang harus kita tahu begitu. Nah, dan juga di dalam proses kita menyusunnya itu kita jangan lupa untuk beribadah selalu ya, sesuai dengan keyakinan yang kita anut begitu. Berdoa agar dimudahkan begitu dalam menyusun proposal penelitian begitu. Dan juga harus sabar begitu ya. Mungkin itu saja. Saya Taufik Rahman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.